Kita mulai aja ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara langsung maupun secara online. Marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan juga panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kawannya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala, pengarang kitab ini, wa rahmatuz zukhrufi bittazabarah la'arafi rumin hudika fil baqarah. Jadi pembahasan kita pada subuh insyaallah yang berkah ini mengenai bab hak ta'nis. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya-tanya dulu mengenai pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Apakah masih ada yang ingat, atau ada yang murajaah, atau ada yang ingatnya ketika kasih ingat? Nah, saya mau tanya yang mudah-mudah aja. Saya mau jawab. Apa makhrajnya huruf ra yang punya titik? Ayo. Ani dulu. Bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Mantap. Alhamdulillah. Baik. Siapa mau jawab apa makhrajnya huruf to yang punya titik? Apa? Gigi seri bagian atas yang mana? Banyak gigi seri bagian atas. Di mana di sini? Saya nggak paham di mana di sini. Di atas. Yang mana di atas? Oh ya, gigi seri depan. Gigi seri depan bagian atas pangkal. Coba. Di ujung gigi seri bagian atas. Ayo, ulangi. Bertemu dengan gigi seri bagian atas. Yang mananya? Yang di depan, yang ini kan di depan semua nih. Nih, nggak ada gigi seri di belakang. Yang mana? Yang saya tahu ini gigi seri itu. Yang mananya gigi seri? Ini kan di depan semua, nggak ada di belakang. Di pangkal atau di ujung? Pangkal. Ujungnya bersembunyi di sini. Bersembunyi di sini? Di mana kalau gitu? Pokoknya ayo, saya mau benerin. Ayo. Ustaz. Ujung gigi atas, lidahnya diapain? Berarti di sini sedikit. Baik, mantap. Saya mau tanya lagi. Silakan. Sifat sofir. Siapa singkat-singkat? Sifat sofir. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Apa? Ayo. Apa lagi? Baik. Baik. Coba diulangi bacanya.
Itu tadi pemahamannya, sekarang bacanya. Dibaca apa bacanya? Jangan contoh. Sifatnya, pengertian sifatnya dibaca. Ah, begitu. Mantap. Jazakillah khairan. Nah, baik, sekarang kita lanjut ya. Karena sudah datang semuanya. Hak ta'nis. Kalau di buku halaman 143. Hak ta'nis adalah hak yang berada pada akhir isim mu'annas. Dibaca tak dalam keadaan wasal dan dibaca hak sukun ketika waqaf. Seperti kata rahmatun, jannatin. Atau rahmatun kalau kita waqaf dibaca apa? Ha, taknya dibaca ha. Kalau jannatin, jannah. Tapi terdapat juga dalam mushaf Al-Quran hak ta'nis ditulis dengan tak mabsutah. Tak mabsutah, tak yang terbuka lebar. Nah, ini. Kayak perahu itu loh. Dibaca tak ke dalam keadaan wasal, begitu pun juga keadaan waqaf. Bedanya tak ta'nis dengan hak ta'nis. Kalau tak ta'nis itu berada di akhir fiil, kata kerja. Seperti apa? Qala. Kalau perempuan yang mengucapkan qalat. Berarti tak yang ada di kata qalat yang ditambahkan itu merupakan tak ta'nis. Nah, di sini kita akan fokus pembahasannya pada hak ta'nis yang ditulis dengan apa? Tak mabsutah. Hak yang berada pada isim yang ditulis dengan tak mabsutah, tak yang terbuka itu. Nah, penulisannya sama ya, terbuka. Dan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, kata-kata yang disepakati bacanya dengan mufrad. Itu ada 13. Yang kedua, kata-kata yang diperbedakan bacaannya antara mufrad dan jamak. Ada 7. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Kata-kata yang disepakati bacanya dengan mufrad. Ya, berkata rahimahullah subhanahu wa ta'ala Imam Ibnul Jazari, wa rahmatuz zukhrufi bitta zabarah la'arafi rumin hurika fil baqarah. Kata rahmat yang ditulis dengan tak mabsutah terdapat di surah Az-Zukhruf. Apa yang di surah Az-Zukhruf? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik dan rahmatu rabbika khairun mimma jama'un. La'arafi, kemudian di surah Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian Rum, surah apa? Surah Ar-Rum ayat 50. Fanzur ila athari rahmatillah. Kemudian surah Hud. Apa surah Hud? Rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kafin. Apa surah Kafin di sini? Artinya surah Maryam. Kenapa disebut surah Maryam surah Kafin? Karena awal surahnya dahulu dengan huruf kaf. Ayat berapa? Yang dahulu dengan surah kaf ayat 1. Kalau di sini yang pembahasannya hak tani saya berapa? Ayat 2. Dzikr rahmati rabbik. Kemudian yang terakhir di sini adalah Al-Baqarah. Ayat 218. Yarjuna rahmatullah. Jadi di sini kalau ditulis dengan tak mabsutah yang terbuka itu kalau waqaf bukan dengan hak.
tapi dengan tak. Bacanya sama rahmat seperti qalat. Begitu. Ini bedanya kalau ditulis dengan tak mabsuto, marbuto, waqaf dengan ha. Kalau ditulis dengan tak mabsuto, waqaf dengan ta. Berarti kalau ada nggak? Oh, maaf, tulisan saya jelek. Ah. Nah, kalau ini kita wakaf dengan, kalau ini wakaf dengan, artinya sama, nggak ada bedanya. Sama-sama menunjukkan isim. Cuma dalam cetakan mushaf ada yang begini, ada yang begini. Baik, sekarang kita pindah ke bait berikutnya. Ni'matuha salasu nahlin ibraham ma'an akhiratu uqudis saniham. Luqmanun summa fatirun qatturi imrana la'nata biha wan nuri. Nah, kata ni'matuha, kata ni'mat yang ditulis dengan tak mabsutah, tak yang terbuka. Apa itu? Salasu nahlin, 3 di surah An-Nahl. Pertama ayat 72, yang ketiga 83, yang kedua ayat 83, yang ketiga 114. Kemudian Ibrahim ma'an, ada 2 di surah Ibrahim, ma'an artinya 2. Ayat berapa? Sama. Masya Allah, barakallahu fiik. Akhiratu artinya kata yang di surah Ibrahim ini dan di surah An-Nahl ini merupakan berada di akhir-akhir surah, bukan di pertengahan, bukan di awal. Itu aja akhiratu. Penjelasan ya. Kemudian uquditsani ham. Uqud itu apa? Surah Al-Maidah. Kenapa di surah Al-Maidah ada uqud? Ada pembahasan uqud di situ akad. Asani yang kedua, yang ada kata hamnya. Hamma. Apa itu? Ayat berapa kira-kira? Ayat 11. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun. Kemudian berikutnya adalah Luqman. Ayat berapa? 31. Summa fatirun. Kemudian surah Fatir ayat 3. Katuri, begitu juga surah At-Tur ayat berapa? 29. Imrana, begitu surah Ali Imran. Ali ayat 103. Baik. Jadi adapun dalam surah Shafat ayat 57 ditulis dengan tak marbutah. Selain disebutkan di sini ditulis dengan tak marbutah, apa itu? Walaula ni'matu rabbi. Itu bedanya. Kemudian lanjutannya la'nata biha wan nuri. Kata la'nat biha yang pada di surah haknya kemana? Ali Imran ya. Di surah Ali Imran. Dan ada lagi kata la'nat yang pada di surah An-Nur. Berarti Ali Imran ayat 61, An-Nur ayat 7. Selain 2 tempat di atas ini maka ditulis dengan tak marbutah. Di mana itu? Bentar. Yang saya mau tanya yang di mana? Kata laknat yang ditulis dengan tak marbutah di mana?
Ayo ada yang mau bantu? Berapa? Dengan tak marbutoh, bukan tak mabsutoh. Biar fokus. Hmm. Hah? Ayat berapa? Al-Baqarah 61. Ya, baik. Ayatnya sama dengan Ali Imran, cuma beda surah ya. Nah, kemudian, wa mra'atu Yusufa Imran al-Qasas tahrima ma'siyat biqad sami' yukhas. Kata imra'atun, artinya imra'atun, perempuan. Yang itu dengan tak mabsutah yang terbuka, terdapat di surah Yusuf, Ali Imran, Al-Qasas dan At-Tahrim. Surah Yusuf ayat berapa? 30 dan 51. Nah, kemudian Imran, Ali Imran ayat Al-Qasas ayat Tahrim ayat 10 dan 11. Dua di ayat 10, satu di ayat 11. Nah, ini ada kaidahnya ya, setiap kata imro'atun yang berarti perempuan yang ditulis berdampingan dengan suaminya maka ditulis dengan tak mabsutoh. Dan selanjutnya ditulis dengan tak marbutoh. Sudah terbuka hatinya kepada lelaki. Siapa? Suaminya maksudnya. Uh, Kalau belum nikah belum terbuka nggak boleh. Uh, Itu candaan ya. Silakan. Uh, Berarti di sini yang terbuka surah Yusuf apa tuh? Imro'atul Aziz. Artinya istrinya rajanya ya. Nah, kemudian Imro'atu Imran itu berdampingan dengan suaminya. Imro'atu Fir'aun, berarti istrinya Fir'aun. Nah, Imro'ata Lut itu artinya istrinya Nabi Lut. Nah, begitu. Kemudian selain di atas ini ditulis dengan tak marbutoh seperti surah Al-Ahzab ayat 50. Apa itu? Wa mra'atan mu'minatan. Imra'atan mu'minah. Itu sifatnya. Dia perempuan yang beriman. Beriman ini bukan nama suami, maka ditulis dengan tertutup. Marbutoh. Kemudian ma'siyat biqada sami' yukhos. Kata maksiat dengan tak mabsutah terdapat di surah Al-Mujadalah. Nah, kata sami' itu awalnya surah Al-Mujadalah. Berarti ada dua, ayat 8 dan ayat 9. Kemudian Syajaratud Dukhani. Kata syajara dengan tak mabsutah terdapat di surah Dukhan ayat 43. Selain ini tulis dengan tak marbutah seperti surah Thaha ayat 120. Apa itu? Hal adulluka ala syajaratil khuld. Nah. Kemudian bait berikutnya sunnat fatiri kullan walam fali wa harfu ghafiri. Kalau yang saya pakai wa harfu, kalau ada riwayat lain wa ukhra. Nah, riwayat yang saya pakai adalah wa harfu ghafiri. Nah, karena itu yang saya baca dari Syekh Nabil wa harfu ghafiri. Nah, kata sunat ini dengan ta'ab sunat dapat di surah apa? Fatir ayat 43 dan berapa? 43 ada 3. Nah, 43 ada 3. Maka disebut dengan kullan. Jadi keseluruhan yang ada di surah Fatir. Nah, kemudian Wal-Anfal, surah apa itu Al-Anfal? Al-Anfal ayat 38. Wa harfu ghafir artinya satu yang terlihat di surah Ghafir ayat 85. Selain ini ditulis dengan tak marbutah yang bulat itu seperti surah apa?
ayat 62. Walan tajida sunnatillahi tabdila. Kemudian bait berikutnya qurratu ainin. Kata qurratu ainin ini disebut dengan katanya. Nah, tidak disebut dengan nama surahnya. Jadi terkadang itu di bait jazari ditulis dengan nama surah, terkadang ditulis dengan nama kata yang ada di surah tersebut. Nah, seperti ini qurratu ainin. Dengan ta absolut di surah apa? Al-Qasas ayat 9. Qurratu ainin li walak. Selain kata ini ditulis juga dengan tak marbutah seperti apa? As-Sajdah ayat 17. Min qurrati a'yun. Nah. Kemudian jannatun fi waqa'at. Kata jannat yang ditulis dengan tak mabsutah berada di surah Al-Waqi'ah ayat 89. Selain itu ditulis dengan apa? Tak marbutah seperti surah Al-Ma'arij ayat 38 apa itu? Ayyudakhala jannata na'im. Kemudian fitrat. Fitrat ini berada di surah mana? Ar-Rum ayat 50. Tidak ada lagi selain di surah Ar-Rum. Cuma satu doang. Kemudian Baqiyat. Baqiyat di surah apa itu Baqiyat? Surah Hud ayat 86. Baqiyatullahi khairul lakum. Selain ini ditulis dengan tak apa? Seperti di surah Al-Baqarah ayat 248. Wa baqiyatullahi imma taraka alu Musa. Kemudian wa banat. Apa itu banat? Surah apa banat? At-Tahrim ayat 12. Wa Maryam banata Imrana. Selain tidak ada lagi di Al-Qur'an. Kemudian wa kalimat awsatal a'rafi. Kata kalimat berada di mana? Pertengahan surah Al-A'raf. Nah, maka selain ini kata apa? Kalimat itu ditulis dengan tak apa? Marbutah. Berarti surah At-Taubah ayat 40. Wa ja'ala kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Nah, baik, sekarang bagian kedua. Kata-kata yang diperbolehkan atau diperbedakan bacaannya antara mufrad dan jamak oleh qurra. Wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta'i urif. Dan semua kata-kata tak absutah yang diperbedakan tulisannya antara mufrad dan jamak diketahui dengan apa? Ta absutah bitta'i urif. Nah, berarti di sini kata-kata ini ada perbedaan oleh para qurra. Periwayat Al-Qur'an ada yang menulis di rasamnya dengan tak apa? Mabsutah berbentuk mufrad. Nah, kalimatu ada juga berbentuk dengan jamak. Nah, maka di sini yang pertama ada kata kalimatun. Nah, pertama adalah kata kalimatun, bukan kalimatun berarti kata, tapi yang pertama adalah kata kalimatun. Artinya kata yang diperbedakan yang pertama adalah kata kalimatun. Itu terdapat di beberapa tempat. Yang pertama di surah Al-An'am. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Nah, maka di sini Imam Asim di antara muridnya adalah Syu'bah. Kemudian Imam Hamzah dan Al-Kisai yang baca dengan mufrad. Wa tammat kalimatu. Ya. Sedangkan imam yang salehnya membaca dengan jamak. Apa itu? Wa tammat kalimatu. Saya enggak. Baik. Nah, berikutnya adalah
Surah Yunus ayat 33 apa itu? Kadzalika haqqat kalimatu rabbika. Kemudian Imam Nafi dan Ibnu Amir membaca dengan jamak. Sedangkan yang lain diantaranya adalah Imam Asim, Hafs an Asim membaca dengan mufrad. Nanti kadzalika haqqat kalimatu rabbik. Kalau yang lain berarti kalimatu rabbik. Nah, tapi kita baca hafaznya jangan ikut-ikutan yang lain kalau belum pelajari. Nah, nanti kalau sudah waktunya baru. Nah, kemudian berikutnya adalah surah Yunus ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Imam Nafi', Ibnu Amir membaca dengan jamak berarti kalimatu. Nah, selainnya membaca dengan mufrad di antaranya adalah Imam Hafiz An-Asim. Berarti apa? Innal haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Nah, kemudian surah Ghafir ayat 6. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik. Imam Nafi' dan Ibnu Amir membaca dengan jamak kalimatu rabbik. Selainnya membaca dengan mufrad. Di antaranya adalah Imam Hafiz An-Asim. Jadi saya fokus ke Imam Hafiz An-Asim karena itu yang kita baca ya. Nah, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik. Nah, kemudian yang kedua kata ghayabati. Nah, surah Yusuf ayat 10 dan 15. Yang pertama ayat 10 itu wa'alquhu fi ghayabatil jubbi. Ayat 15 adalah ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Imam Nafi' membaca keduanya dengan jamak, berarti ghayabati. Selainnya membaca dengan mufrad, termasuk adalah Imam Hafiz An-Asim, berarti fi ghayabati. Kemudian kata ketiga yang diperselisihkan adalah kata bayyinatin. Fahum ala bayyinatin minh. Surah Fatir ayat 40. Nah, di sini Imam Nafi', Ibnu Amir, Ibnu Amr dan Al-Kisai membaca dengan jamak bayyinatin minhu. Selainnya membaca dengan mufrad, termasuk siapa? Imam Hafiz An-Asim. Berarti bayyinatin minhu. Kemudian kata keempat adalah jimalat. Ka'annahu jimalatun sufr. Mudah kan? Nah, tadi bahas pembahasannya di ra ya. Nggak boleh sufur. Nah, surah apa ini? Al-Mursalat 33. Yang Imam Hafiz, Hamzah dan Kisah yang baca dengan mufrad. Dan yang lain baca dengan jamak, berarti jimalatun. Nah, berarti sini kita baca dengan apa? Mufrad. Ka'annahu jimalatun sufru. Nah, kemudian kata yang kelima adalah kata ayatun. Ayatul lisailin. Surah apa? Ayat 7. Imam Ibnu Katsir membaca dengan mufrad. Yang Ibnu Katsir di sini bukan yang ahli tafsir ya. Cuma kebetulan namanya sama. Nah, satu periwayat. Bukan pengarang kitab tafsir. Imam Ibnu Katsir membaca dengan mufrad dan yang lain membaca dengan jamak. Termasuk yang Hafiz An-Asim. Berarti kita bacanya apa? Membaca apa? Jamak. Ayatul lisailin. Kemudian Al-Ankabut ayat 50. Laula unzil alaihi ayatum mir rabbih. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah dan Kisah membaca dengan mufrad dan yang lain membaca dengan jamak, termasuk yang Hafs An-Asim. Berarti kita baca apa? Apa bacanya? Baik, mantap. Kemudian yang keenam adalah kata al-ghurufat. Surah apa? Ayat 37. Imam Hamzah membaca dengan mufrad dan yang lainnya membaca dengan jamak, termasuk Hafiz An-Asim.
Dibacanya wahum fil ghurufati aminun. Kalau bacaan yang kita ikuti ya Imam Hafs an Asim. Nah, kemudian yang ketujuh kata samaratin. Ma takhruju min samaratin min akmamiha. Surah Fussilat ayat berapa? 47. Imam Nafi', Imam bin Amir, Hafiz dan Abu Ja'far membaca dengan jamak berarti samaratin. Kita baca apa? Samaratin. Ah, fatahallahu alaikum. Dan yang lain baca dengan mufrad. Nah, kita lihat kalau waqaf. Imam Nukatsir, Abu Amal, Kisah dan Ya'qub ketika waqaf membaca dengan ha. Dan yang lainnya termasuk Hafs dan Asim ketika waqaf membaca dengan tak. Berarti kalau kita waqaf bacanya apa? Samarah atau samarot? Ah, baik. Alhamdulillah. Kita sudah selesai.